Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Margareta Mika Puspandendra, selaku moderator pada presentasi hari ini. Adapun kami dari kelompok 3 membawakan materi yang berjudul Pajak Penghasilan Umum. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri, Margareta Mika Puspandendra, dengan NIM 201704141. Selanjutnya yaitu Komang Ayu Triastiti dengan NIM 20170414042. KD Erza Sridantini dengan NIM 20170414085. Iketut Suryawan dengan NIM 20170414195. Fitrina Sandita Elmi 2017-041239 dan Ainun Azizah 2017-041241. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pajak. Tentunya kita mengetahui pengertian pajak secara umum saja, namun kita kadang tidak paham apa yang dimaksud pajak menurut undang-undang atau menurut para ahli. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Menurut undang-undang ini, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain menurut Undang-Undang Nomor 19 tadi, masih banyak sekali pengertian pajak menurut beberapa ahli. Nah, di sini kami merangkum beberapa pengertian pajak menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Rahman Sumitro, pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada kas negara berlandaskan undang-undang dengan tidak memperoleh jasa timbal secara langsung yang bisa diperuntukkan dan dipakai untuk membayar pengeluaran umum negara. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. PJA Andriani, beliau menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan-peraturan dan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dan yang terakhir, menurut Suparman Sumawijaya, beliau menyatakan bahwa pajak adalah pungutan wajib warga negara berupa uang yang ditarik oleh pemerintah berdasarkan norma hukum yang dimanfaatkan untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif agar bisa tercapai kesejahteraan umum. Itu tadi pengertian pajak menurut undang-undang serta menurut para ahli. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Untuk materi yang kedua, pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak penghasilan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Resmi, Suwandi, Radianto, dan Subekti, dan Ansori. Menurut Resmi, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Menurut Suwandi, pajak yang dikenakan pada penghasilan bisa dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, baik masa pajak maupun tahun pajak. Menurut Radianto, pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Yang keempat,
ada subjekti dan ansori. Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun. Baik, materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penghasilan. Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun. Dalam KBBI, pendapatan merupakan suatu hasil kerja atau usaha dan sebagainya, dan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba. Untuk materi subjek pajak penghasilan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai subjek pajak penghasilan. Di sini jenis subjek pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu yaitu meliputi yang pertama ada orang pribadi, yang dimana orang pribadi dimaksud ini bertempat tinggal di Indonesia dan di luar Indonesia. Yang kedua ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, yang dimana dalam artian harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal menjadi subjek pajak dalam negeri sebagai pengganti orang yang meninggal atau disebut pewaris. Yang ketiga yaitu ada badan. Dan yang keempat yaitu bentuk usaha tetap atau BUT, merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada subjek pajak dibedakan yaitu dalam menjadi 2. Yang pertama ada subjek pajak dalam negeri, yang dimana yang pertama itu orang pribadi yaitu baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang kedua yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Dan yang ketiga warisan yang belum terbagi. Yang kedua itu subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri ini yaitu orang pribadi warga negara Indonesia atau warga negara asing yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan kedua, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Selanjutnya, yaitu ada kewajiban pajak subjektif. Kewajiban pajak subjektif ini yaitu kewajiban yang melekat pada subjek pajak bersangkutan dan tidak bisa dilimpahkan kepada subjek pajak lain, yang dimana subjek pajak subjektif ini umumnya dikenakan pada setiap orang yang tinggal di Indonesia, dan sedangkan yang tinggal di luar negeri akan dikenakan jika mempunyai hubungan ekonomi dengan Indonesia. Adapun yang pertama, subjek pajak dalam negeri itu orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Yang kedua itu badan, yang dimana dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Yang kedua itu subjek pajak luar negeri, yang dimana yaitu pertama selain BUT dimulai pada saat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi memperoleh penghasilan di Indonesia. Yang kedua BUT dimulai pada saat melakukan kegiatan atau badan usaha di Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi melakukan kegiatan atau badan usaha di Indonesia. Yang ketiga yaitu warisan yang belum terbagi. Ini dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi. Yaitu yang selanjutnya ada tidak termasuk subjek pajak penghasilan, yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan ini yaitu ada yang pertama badan atau kantor perwakilan negara asing. Yang kedua yaitu ada pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsultan,
dan pejabat lainnya, yang dimana dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada negara sepanjang yang pertama bukan merupakan warga negara Indonesia, dan yang kedua di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberi timbal balik. Yang ketiga itu ada organisasi internasional yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu yang pertama Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Yang kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian peminjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang keempat itu ada pejabat perwakilan organisasi internasional yang memenuhi syarat yang pertama bukan warga negara Indonesia, yang kedua tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Baik, sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi objek pajak penghasilan. Penghasilan yang dimiliki wajib pajak dalam negeri ataupun luar negeri, baik dalam bentuk dan nama, apapun yang berupa nilai tambahan dari kemampuan ekonomi sebagai nilai tambah atau kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan objek dari pajak penghasilan. Adapun objek pajak penghasilan termasuk di dalamnya ialah ada 19. Yang pertama, next slide. Yang pertama ada imbalan. Imbalan atau penggantian jasa yang diperoleh dari hasil suatu pekerjaan baik berupa gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, bonus, gravitasi, uang pensiun, atau imbalan lainnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Yang kedua ada hadiah dan penghargaan. Dan yang ketiga adalah berusaha. Yang keempat ada keuntungan. Keuntungan dari hasil penjualan atau pengalihan harta yang termasuk penggantian saham, keuntungan pengalihan harta, keuntungan depresiasi, keuntungan dari pengalihan harta atas hasil hibah penghargaan, keuntungan penjualan. Dan yang kelima ada pengambilan dana. Yang kelima ada pengembalian pajak. Yang keenam ada bunga. Yang ketujuh ada dividen. Dan kedelapan ada imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan ada sewa dan penghasilan lainnya, seperti sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kesepuluh penerimaan pembayaran berkala. Yang ke-11 ada keuntungan pembahasan hutang sesuai dengan peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa pembebasan hutang dibebaskan bagi utang debitur kecil. Yang 12 ada keuntungan kurs yang disebabkan oleh fluktuasi. 13 selisih lebih pengembalian aktiva. Dan yang ke-14 ada premi asuransi. 15 ada iuran. 16 tambahan kekayaan neto. 17 ada penghasilan usaha berbasis syariah. 18 imbalan bunga dan 19 surplus Bank Indonesia. Adapun beberapa yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan ada 10, yaitu yang pertama ada sumbangan atau zakat yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Dan yang kedua harta atau hibah dari keluarga, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, dan UMKM berdasarkan ketentuan peraturan Kementerian Keuangan. Dan yang ketiga ada warisan. 4. Harta atau setoran tunai sebagai pengganti saham atau pengganti penyetoran modal. Yang kelima, penggantian atau imbalan jasa dalam bentuk natura. 6. Pembayaran dari perusahaan asuransi. 7. Dividen dari perseroan terbatas, koperasi, BUMN, BUMD, atau yang memberikan dividen paling rendah sebanyak 25% dari modal yang disetorkan. 8. Ada iuran dana pensiun. 5. Penghasilan modal dan dana pensiun. Dan yang ke-10 yang terakhir, ada beasiswa berdasarkan ketentuan Kemenku. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyajikan materi terakhir, yaitu mengenai penghasilan tidak kena pajak
atau biasa disingkat PTKP. Penghasilan tidak kena pajak merupakan pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri untuk menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. Adapun besarnya PTKP adalah sebagai berikut. Pertama yaitu PTKP untuk diri wajib pajak senilai 54 juta, kemudian tambahan wajib pajak kawin sebesar 4.500.000, kemudian tambahan untuk penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta, kemudian yang terakhir tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan yaitu maksimal 3 orang sebesar 4.500.000 per orang. Kemudian bagian-bagiannya yaitu pertama tanggungan dalam PTKP. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat 1 tentang pajak penghasilan, wajib pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat yang diberikan tambahan penghasilan tidak kena pajak untuk paling banyak 3 orang. Nah, yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya merupakan anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Kemudian yang kedua, penghasilan tidak kena pajak bagi karyawati. Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagi karyawati kawin, bagi karyawati yang memiliki status pernikahan kawin, besarnya PTKP diberikan atas dirinya sendiri karena status kawin hanya melekat pada suami. Kemudian yang kedua, bagi karyawati kawin tetapi suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, besarnya PTKP merupakan PTKP untuk dirinya sendiri, ditambah dengan PTKP untuk status kawin, dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Kemudian yang ketiga, bagi karyawati yang tidak kawin. Nah, bagi karyawati yang tidak kawin, besarnya PTKP diberikan untuk dirinya sendiri, bertambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, apabila ada. Kemudian untuk bagian terakhir yaitu perhitungan pajak atas suami istri yang memilih pelaporan pajak terpisah. Bagi beberapa wajib pajak yang memiliki status kawin atau memang sudah berpisah, ada beberapa cara terkait perhitungan dan pelaporan pajaknya, yaitu meliputi yang pertama hidup berpisah atau disingkat HB. Nah, dalam hal ini status wajib pajak suami dan istri sudah dinyatakan berpisah secara sah oleh pengadilan, maka perhitungan pajaknya adalah secara sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, memilih terpisah atau MT. Dalam hal memilih terpisah, status wajib pajak masih suami istri, namun kewajiban perpajakan dilakukan secara sendiri-sendiri. Kemudian yang terakhir, pisah harta atau PH. Nah, dalam hal pisah harta, status wajib pajak masih suami istri dan kewajiban perpajakan suami dan istri digabungkan. Namun, dalam pelaporan harta dibuatkan laporan secara terpisah. Baik, itu saja materi terakhir yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Kami tutup presentasi hari ini dengan para Mas Santi. Om Santi.